Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Risa Arya Aditya, NIM 21030094 dan untuk rekan saya. Nama saya Stefanus Roger Alvando, NIM 210300325. Di sini kita akan membahas sedikit tentang capres atau calon presiden dan pemilu. Kita akan bahas tentang hal positif dan negatifnya. Yang pertama itu hal positif dari capres Anies dan Mahfud atau Caimin. Menurut Mas Stefanus gimana? Oke, saya mulai ya. Kalau kita lihat kan dari capres nomor 1 ini kan Anies dan Caimin. Anies ini merupakan mantan gubernur DKI Jakarta yang menggantikan posisi Pak Ahok. Kalau kita lihat dampak positif dari Pak Anies adalah dari cara bicaranya Pak Anies ini sangat meyakinkan, dan memang beberapa program yang Pak Anies bisa berjalan di Jakarta itu cukup baik dalam mengubah Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Karena ya, seperti yang kita tahu, sebelum dari Pak Ahok belum bisa menyelesaikan secara 5 tahun karena terkena kasus. Dan betul. Pak Anies bisa menyelesaikan hal itu sampai tuntas di tidak salah antara 2022 atau 2022, masa terakhirnya menjabat sebagai gubernur. Dan kita juga bisa melihat seperti track record dari Pak Anies sebelumnya ya lumayan baik. Salah satunya yang pernah saya dengar itu Pak Anies pernah menjadi moderator capres di tahun 2014 saat debat capres 2010 antara Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan kalau nggak salah saya kurang tahu, mungkin Pak Prabowo. Intinya pernah gitu. Ya, intinya pernah, dan itu menurut saya cukup baik dari cara ngomongnya, cara membicaranya sangat memiliki wawasan yang sangat luas. Begitu juga dengan Caimin. Menurut saya Caimin juga lumayan baik dengan beberapa janji-janjinya saat Pak Anies dan Caimin belusukan. Beberapa janji-janjinya sangat meyakinkan. Jadi menurut saya menjadi hal positif jika dilakukan dengan benar. Itu dari capres nomor 1. Untuk segi negatifnya yang menurut Mas Stefanus bisa uraikan yang sedikit kita tahu itu seperti apa? Sebenarnya kalau masalah Mas Anies ini ya balik lagi yang saya bilang tadi, janjinya omongannya memang baik, benar, manis, tapi jika itu kan hanya omongan biasa, kita belum bisa melihat dari buktinya. Kadang banyak orang yang ngomongnya baik tapi kenyataannya dia tidak bisa menyelesaikan apa yang dia janjikan kepada masyarakat. Kembali lagi, Mas Anies juga kelemahannya karena dia dipilih menjadi gubernur DKI Jakarta bukan karena Mas Anies dipilih oleh rakyat Jakarta atau masyarakat di Jakarta, tapi karena menggantikan Pak Ahok. Berarti jadi kita belum bisa yakin 100% tentang Pak Anies ini. Oh ya, dan beberapa kali artikel yang saya baca itu kayak Mas Anies ini sering menghabiskan anggaran dana Jakarta dengan membuat kayak patung-patung atau apa ya, simbol-simbol di Jakarta itu yang sifatnya itu sementara dan harganya tuh juga sangat mahal, dan itu sangat menghabiskan anggaran dana lah pokoknya. Iya, benar sekali. Soalnya kan balik lagi, saya pernah melihat di salah satu artikel itu Pak Anies membuat monumen yang dibuat dari bambu. Iya, betul. Dan seperti yang kita tahu, bambu ini kan termasuk hal yang bisa rapuh dan rusak secara cepat, apalagi terkena hujan. Sifatnya nggak permanen gitu. Iya, dan monumen itu ada di tengah-tengah kota dan di outdoor. Itu salah satu ya, mungkin Pak Anies mungkin memikirkan dampak positifnya, tapi balik lagi kan sudut pandang orang berbeda-beda. Itulah. Untuk selanjutnya kan tadi Mas Anies dan pasangannya kan udah. Selanjutnya mungkin kita bisa bahas tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran, atau yang bisa sebut kita Pak Gemoy gitu ya. Balik lagi, kalau dampak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari Pak Prabowo dan Gibran. Pak Prabowo ini merupakan mantan anggota Kopassus. Kita bisa tahu ketegasannya Kopassus itu seperti apa. Tegas sekali. Dan Pak Prabowo salah satu tentara yang ikut perang dalam tragedi Timur tahun 99. Berarti kan sudah terlihat rasa patriotisme. Nah, membela negara. Dan Pak Prabowo adalah orang yang pantang menyerah. Di tahun 2014 dan 2019 Pak Prabowo pernah mencalonkan diri sebagai capres, meskipun dua kalinya itu gagal, tapi dia mencoba lagi di tahun 2024 ini. Ya, mungkin bisa tahun ini bisa terpilih. Iya, itu semoga satu saja hal positif yang kita bisa ambil, pantang menyerah. Iya, pantang menyerah. Betul. Tidak banyak janji, tapi langsung kerjanya tegas. Iya, kalau Pak itu dari Pak Prabowo. Kalau untuk si Gibran yang kita lihat kan
Mas Gibran ini masih terbilang sangat muda, ya muda lah untuk Iya. kalangannya. Itu gimana? Ya seperti yang kita tahu, generasi milenial ini kan adalah generasi penerus bangsa tuh. Kalau kita, menurut saya pribadi, kalau hal positif yang bisa diambil, berarti ada generasi milenial yang memang ingin menjadi wakil rakyat dan ingin berusaha mengubah Indonesia menjadi lebih modern. Karena yang kita tahu, Presiden atau Charles sebelumnya merupakan orang-orang yang memang sangat berpengalaman dan usianya emang cukup senior. Mungkin bisa jadi gagasan baru cawapres, calon wakil presiden yang generasi milenial. Mungkin ide-idenya lebih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia yang kebanyakan dari generasi milenial. Itu Terus. dampak positif dari Mas Gibran. Terus apalagi kan ini kan perlu regenerasi juga ya, nggak selama ya orang tua terus kan Iya. kita perlu anak muda. Terus sisi negatifnya ini gimana ini? Oke. Kalau kita bicara negatifnya tentang Ah, Pak Prabowo dan Mas Gibran. sedikit sih kalau menurut saya. Ada dua hal. Yang pertama, karena Pak Prabowo adalah orang yang tegas, yang saya takutkan ini adalah sifatnya bisa diktator. Diktator ini apa? Sebenarnya tidak bisa dilawan, memegang kekuasaan penuh. Diktator harus memegang kekuasaan penuh terhadap presiden. Takutnya dia menimbulkan seperti sifat diktator itu yang itu tidak baik sebenarnya. Seperti contohnya yang diktator ini seperti apa? Korea Selatan. Oke. Itu kan sangat diktator presiden. Kalau kita di Indonesia, itu menurut saya tidak bisa dilakukan karena Indonesia adalah adalah bangsa yang bersifatnya itu kan kayak apa ya namanya, ya dari rakyat untuk rakyat, tidak bisa. Terus kalau Mas Gibran, apa sifat apa negatifnya? Ya karena kasus yang awalnya capres ini dikasih batasan umur tapi diubah oleh MK yang itu adalah saudaranya Pak Gibran sendiri. Tapi kan ada politik kekeluargaan, Iya. menurut saya tidak baik. Itu dari Iya. Untuk selanjutnya yang terakhir ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Singkat saja mungkin ya. Kalau dari Pak Ganjar ini banyak hal positif yang bisa diambil. Buktinya dari saat Pak Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah, banyak perubahan yang terjadi di Jawa Tengah. Benar sekali. Dan itu yang menurut saya cukup baik dari Pak Ganjar. Saya sempat fans sama Pak Ganjar dengan beberapa vloggernya. Itu saya sangat baik. Itu kalau Mahfud ini adalah orang yang termasuk tegas, tidak banyak ngomong, tapi banyak bukti yang dilakukan. Baik, untuk hal negatifnya dari pasangan ini gimana? Oke, untuk hal-hal negatif dari pasangan nomor 3 sebenarnya menurut saya ini karena pasangan nomor 3 ini Mahfud MD dan Pak Ganjar ini ya beberapa hal yang jadi di Jawa Tengah ini tidak sepenuhnya kan berjalan dengan mulus toh. Ya betul. Ada beberapa hal yang tidak disetujui oleh masyarakat Jawa Tengah dan itu menurut saya menjadi hal yang perlu dipikirkan. Bukan negatif sih, lebih kita pikirkan matang-matang apakah semilih ini atau Dipertimbangkan lagi gitu ya. dipertimbangkan lebih dalam lagi untuk Pak Ganjar. Kalau dari Pak Mahfud MD menurut saya sampai saat ini saya tidak menemukan dampak negatif ya. Oke, belum mungkin ya. Ya belum, kita belum tahu kan Kalau kedepannya untuk Pak bagaimana. Ganjar sendiri atau nggak ada karena udah terlanjur fans gitu atau mungkin gimana? Pak Ganjar ini dari beberapa apa yang dia bicarakan di Jawa Tengah itu tidak semuanya berjalan dengan maksimal kan. gitu. Beberapa gereja-gereja tetap tidak bisa izinnya tidak bisa. Iya, itu salah satunya ya mungkin ya. salah satunya. Terus mungkin dari ketiga calon pasangan ini siapapun yang terjadi mungkin ada kesan atau pesan untuk mereka. Ya cukup pesannya adalah ya bahwa Indonesia menjadi lebih baik, lakukan dengan tulus dari hati, bukan karena uang, bukan karena jabatan, dan sebisa mungkin membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya, mensejahterakan rakyatnya. Emang tidak bisa kita membuat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, itu tidak mungkin bisa. Oke. Tapi ya kita bisa semaksimal mungkin melakukan yang terbaik. Seenggaknya ada usahanya gitu ya. Iya benar. Ada usaha. Walaupun nggak semua, tapi nanti sedikit demi sedikit gitu. Iya benar seperti itu. Nggak harus langsung. Mungkin itu saja. Iya. itu Oke, saja. dari saya apapun nanti yang terjadi dan siapapun yang terpilih untuk menjadi presiden tetap semangat, maksudnya tetap mengemban tugasnya dengan baik. Ini menurut opini kita masing-masing ya. Jadi seperti itu saja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.